tadi kan waktunya 10 detik, nah itu maksimal. Teman-teman ambil hitung ya, selama 10 detik itu ada nggak kayak gitu. Kalau nggak ada, apa yang dilakukan? Panggil tim call blue, aktivasi tim call blue. Setelah panggil tim call blue, apa yang dilakukan lagi? RJP. Kalau dia masih ada bantal, berarti bantalnya dihilangin dulu, diposisikan nasi, supaya nasi kemudian harus di tempat yang datar dan luas kayak gitu. Jadi kalau ada CPR board, dikasih CPR board kayak pada bayi kayak gitu. Terus kalau pada bayi posisinya seperti apa untuk CPR-nya? Ada dua teknik. Yang pertama adalah dengan melingkarkan dua tangan kita di dada pasiennya, kemudian di tengah-tengah dada ini gini. Nah, kalau kamu cuman gini doang, saya bentar, mati dulu Pak. Nah, masuk nggak? Kurang dalam ya. Jadi kalau pada bayi berapa inci? 3 sampai 4 cm. Kalau incinya 1,5. Lihat, kalau kita kurang dalam, dia nggak sampai di atas. Artinya perfusinya nggak sampai di atas. Kalau kita salah, ini juga nggak nyampe. Kalau kita ini juga nggak sampai, nggak konstan. Harusnya kan tadi ada ini ya, syarat keberhasilannya minimal ada berapa persen yang harus kayak gitu. Nah, kalau penolongnya cuma 1 berarti 30/2. 30/2. Kalau penolongnya 2, 15/2. Nah, itu kalau pada bayi berarti kuncinya itu. Posisinya boleh seperti ini. Dihitung atau kita pakai 2 jari kita. Posisinya kalau itu harus dipegang gini ya. Jadi ini harus melingkari gini. Kalau yang ini kita boleh pakai 2 jari kita di tengah-tengah sini, kemudian ditekan. Kalau sudah 15 berarti dilakukan ventilasi. Ventilasinya berapa kali? 2 kali. Berapa lama? 1 detik. Jadi ventilasi, ingat, kalau ventilasi ini harus menutup di area hidung dan mulut. Posisinya harus airway-nya clear. Kalau bisa posisinya agak di tengah ada. Kalau bayi agak hati-hati karena masih ini, jadi nggak boleh tenang ada gini, nggak boleh, karena dia akan malah menutup jalan nafasnya. Jadi agak sedikit dibuka. Pas kita buka sini sambil dilihat apakah ada sumbatan atau enggak. Bayi itu jarang henti jantung kecuali dia ada sumbatan jalan nafas. Lebih seringnya dia ke pernafasan. Jadi seperti ini posisinya. Kalau kita ini adalah lebih baik di atas kalau ngasih ventilasi. Posisi C ini posisinya kayak gini, diangkat sedikit kemudian diberikan. Nah, 1 2. Nanti ketika kita melakukan ventilasi ini sambil dilihat dadanya mengembang atau enggak. Nggak boleh terlalu banyak, over ventilasi juga nggak boleh, kurang juga nggak boleh, nanti dia nggak sampai kayak gitu. Setelah itu, setelah 2 menit, hitungannya 2 menit ya, 2 menit dilakukan cek apa? Cek respon apa nadi? Cek nadi. Responnya adalah cek respon nadi, bukan cek awal tadi. Kalau awal tadi kan pasiennya tidak berespon, dipanggil, ditepuk-tepuk, dek, terus dia ada respon apa enggak, ada gerakan apa enggak, dilihat, kemudian cek nadi. Tapi kalau setelah 2 menit dilakukan RJP, yang dicek langsung adalah nadinya. Kita cek kalau bayi, selain di sini karotis, biasanya kita cek di bagian brachialis. Jadi di bagian sini dicek kayak gitu. Nah, kalau kita cek ternyata sudah ada nadi, apalagi yang perlu dilakukan? Setelah nadi ada, pastikan nafasnya ada atau enggak, adekuat atau enggak kayak gitu. Kan ada nadi nih, nadinya lemah apa enggak kayak gitu. Nah, ada nadi, observasi untuk nafasnya bagaimana kayak gitu. Biasanya kan look, listen, and feel kayak gitu ya, posisinya seperti ini. Tapi kalau kita ini biasanya kan kalau pasien infeksius nggak perlu kayak gitu, kita bisa melihat pergerakan dadanya ada atau enggak kayak gitu. Jadi cek nadi, kalau nadinya sudah ada, pastikan nafasnya ada atau enggak. Kalau nafasnya belum adekuat, kemudian nafasnya belum ada, kita lakukan rescue
breathing. Kalau pada bayi berapa kali? Bayi. Nafas bayi normal. Sekarang aku tanya. Soalnya dasarnya dari situ teman-teman. Kalau teman-teman tahu nafas bayi normal ya ini, yaitu adalah bayi 12 ayo. Kurang. 30 loh. 30 sampai 60 30 sampai 60 apa? kali per menit. Jadi nafasnya adalah kita berikan per 2 detik sekali. Ngitungnya adalah kan kita kasih nih 1000, kan kita kasih 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4. Kenapa 1000? Biar kita nggak terlalu cepat. Kalau kita 1 gitu kan nggak 1 detik ya, tapi kalau 1000 itu kan 1 detik kayak gitu. Nah, ini untuk bayi. Setelah 2 menit lagi apa yang dilakukan setelah kita rescue breathing? 2 menit pasien membuat rescue breathing. Udah dikasih tadi kan nadinya udah ada. Sekarang nafasnya belum adekuat atau belum ada. Kita kasih rescue breathing. Sudah 2 menit. Apa yang dicek lagi? Cek nadi lagi kayak gitu. Jadi dicek nadinya lagi selama 2 menit memberikan nafas itu. Dicek nadi lagi. Apakah nadinya setelah kita rescue breathing itu masih ada atau dia hilang? Kalau dia hilang berarti balik algoritmanya ke nggak ada nadi. Jadi balik kita harus kompresi lagi kayak gitu. Tapi kalau nadinya ada, pastikan nafasnya sudah adekuat apa belum. Oh nafasnya sudah nih, nafasnya 20 kali per menit bayi ya. Terus saturasinya seperti apa kayak gitu. Sudah normal apa belum? Kalau belum berarti dia butuh tambahan oksigen, bukan lagi dia butuh rescue breathing. Tapi kalau dia nafasnya 5 kali per menit, kalau bayi kan kurang banget, berarti belum adekuat ya. Kita bantu dengan rescue breathing. Jadi pasien sesek itu nggak cuma dikasih oksigen, bisa aja dia butuh untuk diberikan bantuan ventilasi karena nafasnya kurang kayak gitu. Nah, seperti itu. Untuk bayi ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, bayinya sudah ada nadinya, nafasnya sudah adekuat, apa yang dilakukan kemudian? Cek apa lagi? Pasien berarti adik bayinya ROSC ya, Return of Spontaneous Circulation. Nah, kalau pasien sudah mengalami ROSC, dia masuk ke perawatan post cardiac arrest care. Nah, kayak gitu, algoritmanya gitu. Oh ya, ini adiknya sudah ROSC, pasien butuh perawatan post cardiac arrest care. Pasien akan ditransfer ke ICU kayak gitu, atau pasien akan ditransfer ke PICU kalau bayi. Kalau ini akan ditransfer ke NICU kayak gitu karena akan dilakukan mungkin intensif monitoring atau pemeriksaan yang lainnya yang butuh di sana. Oke, sampai di sini bayi masih ada yang mau ditanyakan? Sampai umur berapa sih? Kalau dalam CPR sampai dengan dia ada tanda-tanda adanya pubertas. Biasanya sampai dengan usia 12 tahun. Jadi algoritma ini hanya untuk anak-anak yang dia sekitar usia sampai dengan 12 tahun gitu. Nah, ini sama dari atas dulu kita review. Pasien anak-anak di Bangsal Melati dilaporkan oleh ibunya kejang dan tidak sadarkan diri. Apa yang dilakukan pertama kali jadi perawat? Cek respon. Datang ke pasiennya, cek respon. Dek, nggak ada respon. Kemudian apa yang dilakukan? Dirangsang nyeri. Dek, nggak ada respon. Apa yang dilakukan? Cek lagi. Kalau untuk anak-anak ceknya kan di mana? Di karotis. Cek nadi pakai berapa jari? 2 jari, minimal 2 jari. Berapa lama? 10 detik dihitung ya. Ada nadi apa enggak? Selama 10 detik pengecekan tidak ada nadi, apa yang dilakukan? Panggil kodlu. Pencet tim kodlu atau aktivasi kodlu. Pasien di kamar tadi berapa ya? Melati ya? Di kamar Melati, kamar 503 mengalami henti jantung kayak gitu. Butuh bantuan kodlu. Itu selama menunggu kodlu kita ngapain?
bantalnya ambil, kalau ada bantalnya. Intinya diposisikan pasiennya untuk RJP, kalau ada bantalnya diambil bantalnya. Kalau posisinya bednya kan kadang posisinya semi volar, kita harus bednya diluruskan dulu, atau pasiennya mungkin tadi miring kayak gitu. Nah ini teman-teman, ketika ngecek nadi pasien posisinya juga kayak mau di RJP ya, jadi diposisikan terlentang supine dulu baru dicek nadinya kayak gitu. Terus kita lakukan RJP untuk anak-anak, kedalamannya berapa? 4 sampai 5. 4 sampai 5 cm. Posisinya di mana? PX, di atas PX. Kalau dia penolongnya satu orang berapa kali? 30/2. Kayak berapa tangan? Satu bisa. Jadi kalau biasanya usia sampai 12 tahun, kalau teman-teman masnya tenaganya itu besar, pakai satu tangan aja kayak gitu. Tapi kalau ternyata adiknya besar, pakai 2 tangan kayak dewasa kayak gitu. Terus posisinya tadi harus 90. Ini kan posisinya kayak kalau bayi kan tadi kita bisa ya gini ya, saya berdiri. Tapi kalau posisinya seperti ini kan nggak bisa. Jadi kita usahakan tetap posisinya 90. Kalau ada ininya kita naik, kalau nggak naik ke bednya. Tapi teman-teman harus tadi safety itu safety diri sendiri, safety pasiennya, safety lingkungan kayak gitu. Jadi jangan lupa tetap pakai masker, pakai sarung tangan ketika melakukan pertolongan, karena kita nggak tahu ketika RJP kok nanti pasiennya belum pakai sarung tangan dia muncrat kayak gitu kan, kita nggak tahu. Itu bisa terjadi ya teman-teman, sangat bisa. Nah ini posisinya di mana? Nah yang dipakai untuk ini tuh tumpuan untuk kompres itu sebelah sini, bukan sebelah sini. Jadi yang sebelah sini, kemudian nah sebentar, dia harusnya menyala. Udah nyala. Ini tetap tegak lurus ya teman-teman. Nah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini berarti kuning, dia nggak pas. Kalau merah belum masuk, jadi harus sampai hijau. Kalau sudah 30, apa yang dilakukan? Ventilasi. Kita ventilasi teman-teman. Ventilasi tadi posisikan kepalanya untuk maksimal RW. Kemudian jangan lupa disambungkan ke oksigen. Jadi kalau disambungkan oksigen, kalau dia nggak bocor dia akan mengembang. Jadi di sini ada kantong udaranya. Kemudian untuk posisi huruf C ya teman-teman. Ingat, hidung, mulut harus tertutupi. Angkat sedikit dahunya supaya dia maksimal, baru dipencet. Ini kurang gede itunya. Nah, lihat pengembangan dadanya. Jadi 1 detik itu kita pompa, terus ini nggak ada. Ini kelihatan, harusnya itu ada. Tadi kalau pakai yang ini agak besar dia bisa. Ini nggak masuk karena bocor. Di sininya nggak pas nih. Ini nggak pas ya. Coba dipompa Mbak, tak pegangin. Nah lihat ini ada nih. Nah ya, nah itu berarti udara yang kita ventilasi atau kita masukkan tuh masuk ke dalam paru-paru. Tapi kalau kita lihat dadanya kok yang ngembang sini, berarti itu masuknya ke bagian lambung, belum masuk. Mungkin posisi ininya tadi ada lidahnya yang tertekuk atau gimana. Jadi kalau misalnya RJP kemudian ini ada OPA, pasang OPA juga boleh untuk clear airway-nya clear. Nah kalau sudah 2 kali ventilasi, lanjutkan dengan RJP. Sampai berapa lama? Sampai 2 menit. Sampai 2 menit, biasanya adalah 5 siklus. Kalau sudah 5 siklus atau 2 menit, apa yang dilakukan? Cek nadi. Cek nadi lagi. Kalau nadinya nggak ada, RJP. Jadi kuncinya adalah kalau nggak ada nadi, RJP. Kalau ada nadi, pastikan nafas. Cek nafasnya, ada nafas apa enggak. Kalau nggak ada atau dia tidak adekuat, berarti di rescue breathing, dibantu untuk nafasnya. Kalau anak-anak berapa kali?
Dalam 1 menit boleh disamakan ya tadi kayak bayi, jadi 2-3 detik sekali kayak gitu, 2-3 detik sekali rescue breathingnya. Jadi tadi 1, 1000, 2000, 2, 1000, 2000, 3, 1000, 2000, 4, sampai berapa? Kalau 2 menit, kalau 1 menit kita kasih 20 kali, berarti sampai dengan 40. Jadi fungsinya menghitung tuh untuk itu. Atau kalau teman-teman memang ada jam itu, yang itu loh, yang detikan itu, ya lihat jam aja, oh 2 menit dicek gitu. Nah, alasan kenapa harus ada jam itu tuh kayak gitu biasanya deh, buat tindakan. Nah, sudah 2 menit dilakukan rescue breathing, apalagi yang dilakukan? Cek nadi dulu. Jadi meskipun kita tadi udah ada nadi, terus pasiennya nggak ada nafas, yang kita bantu nafas, setelah 2 menit tetap baliknya cek nadi dulu. Cek nadi dulu, ada nadi apa enggak. Kalau nggak ada nadi, lanjutkan tadi RCP. Kalau ada nadi, pastikan nafasnya sudah adekuat atau belum. Kalau misalnya nafasnya belum adekuat, cepet gitu ya, misalnya dia adalah 36 kali per menit kayak gitu, saturasinya berapa, kita berikan apa, bantuan terapi oksigen sesuai dengan kebutuhannya pasien. Kalau tadi penolongnya 1 untuk anak-anak adalah 32, kalau penolongnya sudah 2 orang 15 nanti 2. Jadi nanti kalau 15 2, 1 penolongnya 2, nanti yang hitung 2 menitnya adalah di ventilator. Ventilatornya itu yang hitung 2 menit, termasuk tadi kayak pasien dengan ventilator, dengan ET itu yang ngitung 2 menit itu adalah yang bagian ventilasi. Jadi yang biasanya yang RCP itu dia fokus untuk ngasih ini yang gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi bisa pakai 1 tangan ya, dan ketentuannya adalah sampai usia 12 tahun atau sampai dengan dia ada tanda-tanda pubertas. Oke. Rescue breathingnya ada 2-3 detik sekali. Ngeceknya per 2 menit. Oke, sekarang sudah semua. Ini ada 4 phantom, silakan teman